guys, kembali lagi di channel Hadi Gideon. Kali ini saya akan review alur cerita film yang berjudul Mortal Kombat. Kisah film Mortal Kombat yang dibintang oleh aktor ternama seperti Jessica McNamee, Yota Slim, Hiroyuki Sanada, dan Ludi Lin. Film ini yang disutradarai oleh Simon McQuaid, yang ditulis oleh Greg Russo, dan Dave Callaham. Film ini dirilis tanggal 14 April tahun 2021. Film ini bergenre laga petualangan. Oke, sebelum lanjut, mari kita lestarikan dengan cara dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya. Lanjut. Kisah diawali dengan, Hanzo Hasashi mengatakan pada istrinya yang sedang bercocok tanam untuk mengambil air yang agak jauh ke dalam hutan. Sementara itu anak mereka bermain sendiri tak jauh dari rumah. Di sekitar rumah dijaga oleh beberapa orang berpakaian ninja dengan pedang yang siap siaga. Ketika istri Hasashi masuk bersama anaknya, ada penyusup yang menghabisi seluruh pengawal yang berjaga. Segera istri Hasashi menyembunyikan anaknya yang bayi. Sementara yang lebih besar dipeluknya erat sembari membawa senjata. Tak lama kemudian muncullah sang penyusup yang tak lain adalah Bi-Han. Ini orangnya. Bi-Han ini musuh bebuyutan klan Hasashi. Bi-Han ingin menghabisi seluruh keturunan Hasashi. Tidak dijelaskan bagaimana perseteruan klan ninja Cina dan Jepang tersebut. Hanzo yang sedang menimba air di sumur tengah hutan merasakan firasat yang buruk. Dengan segera meninggalkan ember berisi air untuk sesegera mungkin menuju rumahnya. Sampai rumah, dari kejauhan Hasashi melihat anak dan istrinya membeku. Seolah tahu apa yang terjadi dengan istri dan anaknya dan siapa pelakunya. Dengan segera dia mengambil senjata andalannya yaitu kunai yang diikatkan ke tali. Segera ia berteriak memanggil nama Bi-Han. Sambil satu persatu pasukan Bi-Han dihabisi. Hingga pertarungan antara Bi-Han dan Hasashi pun dimulai. Pertarungan dimenangkan Bi-Han dengan terbunuhnya Hasashi. Tak lama setelah pertarungan, ketika keheningan menyelimuti rumah Hasashi, datanglah Raiden mengambil anak keturunan Hasashi yang masih bayi untuk diselamatkan. Berabad-abad kemudian, sebuah laga MMA mendapat perhatian khusus dari Jax, seorang personel militer yang ditugaskan secara khusus pada laga MMA itu. Jax ditugaskan untuk memberi peringatan sekaligus menjalin komunikasi dengan salah satu petarung MMA tersebut yaitu Cole. Pertemuan Cole dan Jax tidak berlangsung mulus dan lancar, karena Cole menganggap Jax hanya orang yang kebetulan dijumpainya, sehingga apa yang dikatakan Jax seolah hanya lelucon. Malam itu, ketika Cole dan anaknya sedang makan malam di sebuah restoran, muncul keanehan. Mendadak jalanan dan jendela membeku secara tiba-tiba, padahal tidak sedang musim dingin. Tiba-tiba serpihan es berterbangan kian membahayakan. Cole pun melihat di kejauhan seseorang atau sesuatu sedang mengendalikan es tersebut. Belum sempat Cole mendapat jawaban apa itu, muncul Jax dengan mobilnya. Selama perjalanan Jax menjelaskan apa yang terjadi, dan apa yang bisa dilakukan, bahwa orang yang bertanda lahir berbentuk naga akan diburu oleh entitas dari dunia lain, Outworld, untuk dimusnahkan. Setelah kabur dari lokasi beberapa lama, mereka sampai pada gang sempit yang ternyata sudah dihadang oleh makhluk es tadi. Jax memerintahkan Cole menyelamatkan keluarganya dan menemui Sonya di sebuah gudang tua. Sementara Jax coba untuk menghentikan manusia es, Jax masuk ke dalam sebuah pabrik untuk memburu manusia es. Setelah berpapasan, pertarungan pun terjadi. Diketahui bahwa manusia tersebut adalah Bi-Han yang telah berubah menjadi Sub-Zero di Outworld. Jax kewalahan menghadapi Sub-Zero. Alhasil Jax kehilangan kedua lengannya karena darah dan daging dan lengan dibekukan dan dihancurkan Sub-Zero. Sementara itu Cole berhasil mengamankan keluarganya dan menuju ke tempat Sonya seperti yang diminta Jax. Dari Sonya, Cole paham apa yang sedang terjadi, bahwa dunia manusia secara turun-temurun mempersiapkan para petarung untuk mempertahankan kelangsungan peradaban dari ancaman para petarung Outworld. Orang yang bertanda tubuh seekor naga adalah mereka yang dipilih oleh bumi untuk meneruskan perjuangan. Di tengah obrolan, mereka disela oleh seseorang yang sedari tadi ternyata terborgol di sudut ruangan. Dia adalah Kano, seorang yang dikenal sebagai kriminal meski ia bertanda lahir naga. Bertiga berencana meminta jalan keluar kepada Lord Raiden di kuilnya yang hanya Kano yang tahu. Pertemuan mereka dengan Liu Kang dalam perjalanan, mengantarkannya ke kuil Raiden dan bertemu langsung dengan Raiden sendiri serta Kung Lao.
Ternyata di sana juga ada Jax yang sedang menjalani perawatan pembuatan lengan palsu. Sang Sung merencanakan untuk menghabisi para petarung secepat mungkin dengan merobohkan perisai Raiden terlebih dahulu, dan satu-satunya cara adalah dengan membujuk Kano untuk berpihak pada mereka. Melalui kabal, taktik berhasil, perisai Raiden runtuh karena dihancurkan Kano dari dalam. Pertarungan tak terelakkan. Pada pertempuran ini, Nitara tewas di tangan Kung Lao yang kemudian juga tewas dihidap jiwanya oleh Sang Sung. Karena melihat petarungnya terdesak, Lord Raiden memutuskan menyelamatkan mereka dahulu. Cole yang sejatinya adalah keturunan dari Scorpion berhasil mengalahkan Goro. The time has come. It is forbidden to claim victory until the tournament begins. Dalam persembunyian tersebut, para petarung bumi berencana memecah belah para petarung Outworld dengan membagi lawan di tempat terpisah. Jax melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Liu Kang menghadapi Kabal, Cole versus Mileena, dan Sub-Zero sebagai lawan terakhir yang dihadapi bersama. Namun ternyata Sub-Zero memilih lawannya sendiri yaitu Cole, dengan terlebih dahulu menjemput anak dan kekasih Cole. Mereka dibekukan di tempat latihan MMA-nya Cole. Pertarungan antara Sub-Zero dengan Cole tidak seimbang karena Bi-Han sudah bukan manusia. Kekuatannya terlalu super untuk kekuatan Cole. Saat Cole terdesak, ia mengeluarkan kunai yang membuat jiwa Scorpion bangkit dari neraka. Dalam persembunyian tersebut, para petarung bumi berencana memecah belah para petarung Outworld dengan membagi lawan di tempat terpisah. Jax melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Liu Kang menghadapi Kabal, Cole versus Mileena, dan Sub-Zero sebagai lawan terakhir yang dihadapi bersama. Namun ternyata Sub-Zero memilih lawannya sendiri yaitu Cole, dengan terlebih dahulu menjemput anak dan kekasih Cole. Mereka dibekukan di tempat latihan MMA-nya Cole. Pertarungan antara Sub-Zero dengan Cole tidak seimbang karena Bi-Han sudah bukan manusia. Kekuatannya terlalu super untuk kekuatan Cole. Saat Cole terdesak, ia mengeluarkan kunai yang membuat jiwa Scorpion bangkit dari neraka. Kini Sub-Zero berhadapan dengan musuh yang lebih seimbang karena sama-sama bukan manusia, yaitu Scorpion. Pertarungan sengit terjadi, sementara Cole berjuang untuk mengeluarkan kekasih dan anaknya dari balutan es. Pada suatu kesempatan Cole sedikit membantu Scorpion hingga bisa melancarkan serangan balik yang tidak mampu diatasi Sub-Zero. Pada kesempatan tersebut Sub-Zero dihajar habis-habisan oleh Scorpion yang kemudian mengakhirinya dengan fatality membakar tubuh Sub-Zero. Fatality.
Kini Sub-Zero berhadapan dengan musuh yang lebih seimbang karena sama-sama bukan manusia, yaitu Scorpion. Pertarungan sengit terjadi, sementara Cole berjuang untuk mengeluarkan kekasih dan anaknya dari balutan es. Pada suatu kesempatan Cole sedikit membantu Scorpion hingga bisa melancarkan serangan balik yang tidak mampu diatasi Sub-Zero. Pada kesempatan tersebut Sub-Zero dihajar habis-habisan oleh Scorpion yang kemudian mengakhirinya dengan fatality membakar tubuh Sub-Zero. Omae wa ore ga jigoku no. Ore wa honou o ayatsu